Kita ke informasi pertama, pemirsa, sempat lumpuh total akibat longsor. Jalur utama penghubung Cianjur Kota dan Cianjur Selatan, Jawa Barat kini sudah bisa dilalui kendaraan. Meski demikian, petugas masih terus membersihkan material sisa longsor dengan alat berat. Beginilah kondisi jalur utama penghubung antara Cianjur Kota dengan Cianjur Selatan pasca dilanda bencana tanah longsor pada Rabu kemarin. Setelah sempat lumpuh total akibat tertutup material longsor, jalur utama Cianjur Kota Cianjur Selatan di Kecamatan Tanggeung kini sudah bisa dilalui. Meski demikian, jalur utama ini hanya bisa digunakan satu sisi dengan sistem buka tutup, lantaran petugas masih melakukan pembersihan sisa material longsor. Petugas bahkan menurunkan alat berat untuk mempercepat proses pembukaan jalan sepenuhnya. Selain memutus jalur utama, bencana longsor juga merusak sejumlah rumah warga. Setidaknya 18 keluarga kini masih mengungsi. Iya, yang banyak yang mengungsikan banyak. Ada 1, 2, 3. Yang parah sekali yang di depan tuh dua rumah. Yang parah sekali. Itu berapa kakak sih Pak yang diungsikan Pak? Dan diungsikannya kemana aja Pak? Yang ke sini aja lebih 10 kakak nih yang ke sini nih. Lebih. Ya, yang diungsikan sekitar 18 kakaan lah. Petugas tempat mengimbau warga yang melintas, khususnya di wilayah Cianjur Selatan untuk waspada dan berhati-hati, terutama saat turun hujan. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Isyan, iNews melaporkan. Pemirsa, 4 dari 7 mobil yang hanyut terbawa banjir bandang di Sukabumi, Jawa Barat ditemukan warga usai terseret sejauh 100 meter. Sementara akibat banjir bandang tersebut, 3 orang tewas dan 4 orang lainnya dinyatakan hilang. Empat mobil yang terseret arus banjir bandang di Kampung Parung Seah, Desa Curug Luhur, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat ditemukan sejauh 100 meter dari lokasi pertama kali mobil terbawa arus. Saat ditemukan, keempat mobil rusak dan terdapat banyak lumpur di bagian dalamnya. Salah seorang pemilik mobil mengatakan sebelum kejadian kedua mobilnya yakni minibus dan pickup sedang terparkir di garasi rumahnya. Saat air sungai mulai deras, ia memindahkan kedua mobilnya ke tempat yang lebih tinggi. Namun bukannya aman, kedua mobilnya malah terbawa arus banjir bandang. Jadi ketika saya menyelamatkan mobil, evakuasi ke daerah yang lebih tinggi, air sudah duluan naik ke rumah. Nah kemudian saya mendahulukan mobil, dievakuasi ke tempat tertinggi. Ternyata di sana juga air udah mulai naik ke jalan. Nah saking derasnya airnya mobilnya bawa hanyut keduanya. Akibat kejadian ini, ia pun merugi hingga 200 juta rupiah karena mesin mobil dan interiornya rusak akibat terendam banjir. Sementara itu, korban banjir bandang di Kampung Parung Seah, Desa Curug Luhur, Sagaranten, Kabupaten Sukabumi masih belum bisa pulang ke rumah masing-masing. Sejumlah warga yang rumahnya rusak masih mengungsi di rumah sanak saudaranya. Kampung Parung Seah, Desa Curug Luhur menjadi salah satu lokasi terdampak banjir yang mengalami kerusakan cukup parah. Setidaknya ada 40 rumah rusak akibat banjir bandang, mulai dari dinding yang jebol serta sebagian atap rumahnya ambruk. Sementara itu, BPBD Kabupaten Sukabumi mencatat sebanyak 22 kecamatan terdampak longsor dan banjir bandang. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Ya, kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Pasca banjir, warga mulai membersihkan rumahnya dari material lumpur. Sementara sebagian warga masih mengungsi akibat rumahnya hancur karena pergerakan tanah. Warga kampung Parung Seah, Sagaranten, Kabupaten Sukabumi mulai membersihkan rumah mereka yang sempat terendam banjir setinggi 3 meter. Warga membersihkan lumpur sisa banjir yang masuk ke dalam rumah. Tak hanya itu, warga juga memindahkan perabotan yang bisa diselamatkan dari terjangan banjir. Banjir merendam hampir seluruh barang berharga milik warga. Bahkan, pakaian sekolah anak-anak ikut hanyut terbawa arus banjir.
untuk keperluan anak-anak, baju. Ya, Terus perabotan. Ya, Pak. Terus apa lagi? Banyak sih, alat rumah tangga habis dah. Cuci TV gitu. Laptop juga. Tidak hanya akibat banjir, puluhan warga desa Sukamaju, Kabupaten Sukabumi juga mengungsi akibat pergerakan tanah yang membuat rumah mereka hancur. Mereka mengungsi ke posko pengungsian yang disiapkan oleh Pemprov Jawa Barat di kantor kecamatan. Warga terpaksa meninggalkan rumah mereka sambil menantikan bantuan dari pemerintah. Dari Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 3 orang dalam satu keluarga diduga jadi korban perampokan dan ditemukan tewas di dalam rumah. Berdasarkan olah TKP, sejumlah barang berharga korban hilang. Petugas Inafis Polres Kediri, Jawa Timur mengevakuasi 3 jenazah dan seorang anak dalam keadaan kritis yang merupakan satu keluarga dari dalam rumah di Desa Pandantoyo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Diketahui 3 korban tewas yang diduga akibat pukulan benda tumpul itu adalah Agus Komarudin dan Kristina, pasangan suami istri berprofesi sebagai guru SD, dan anaknya Christian Agusta. Sementara itu, satu korban luka, Samuel Putra, anak korban tewas, telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara dan mendapatkan perawatan intensif. Dugaannya para korban mengalami kekerasan fisik, pukulan benda tumpul. Bagian apa aja? Nanti kita jelaskan setelah hasil otopsi keluar. Oke. Ada barang apa saja yang hilang, Dan? Dari hasil olah TKP ada mobil yang hilang dan beberapa barang lainnya yang hilang. Diketahui sebelumnya peristiwa itu terkuak setelah sejumlah guru tempat korban mengajar mendatangi rumah korban. Hal itu dilakukan karena korban tidak bisa dihubungi dan 1 hari tidak mengajar. Namun sesampainya di rumah korban, mereka terkejut saat melihat kondisi 3 korban sudah tidak bernyawa, sementara 1 korban lainnya masih hidup dengan sejumlah luka. Dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Metro Jaya akan tindak tegas oknum polisi yang membunuh ibunya di Cilengsi, Bogor, Jawa Barat. Proses hukum akan dilaksanakan berdasarkan aturan berlaku. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ari menegaskan pihaknya telah berkoordinasi dengan Polres Bogor untuk mengusut tuntas kasus Aibda N yang membunuh ibunya di Cilengsi. Selain pidana oknum, polisi bunuh ibunya ini diproses secara etik. Terkait adanya peristiwa yang diduga dilakukan oleh oknum ini, kami juga telah berkoordinasi dengan Polres Bogor karena lokus delikti atau tempat kejadian perkaranya adalah di Bogor, dan komitmen agar diproses tuntas secara tegas sudah kami sampaikan pada rekan-rekan di Polres Bogor. Polda Metro Jaya juga melakukan proses pelanggaran kode etik yang saat ini sedang berlangsung dan dilaksanakan oleh jajaran Bid Propam Polda Metro Jaya. Dr. Heni Riana, SPKJ, konsultan psikiatri forensik, menerangkan bahwa Aibda N, anggota Metro Bekasi, Polres Metro Bekasi adalah pasien rumah sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri tercatat sejak tahun 2020. Ya pemirsa, sebelumnya Aibda N membunuh ibunya dengan menggunakan tabung gas 3 kg. Oknum polisi tersebut sempat kabur hingga akhirnya tertangkap. Seorang anggota kepolisian aktif yang bertugas di Polres Bekasi, Polda Metro Jaya tega menganiaya ibu kandungnya hingga tewas dengan menggunakan gas 3 kg. Kejadian diketahui oleh salah seorang warga yang hendak berbelanja di warung milik korban. Usai menganiaya ibu kandungnya hingga tewas, pelaku sempat kabur dengan menggunakan sebuah mobil pick-up. Petugas Satpropam Polres Bogor berhasil menangkap pelaku berinisial N alias Ucok yang berpangkat bintara tinggi anggota Polres Bekasi di kediamannya di daerah Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Pelaku kini diperiksa Divisi Propam Polda Metro Jaya guna pelanggaran kode etik dan dilakukan penyelidikan lebih lanjut lagi. Sejumlah saksi telah diperiksa dalam kasus ini. Sebelumnya Aibda R telah ditetapkan sebagai tersangka penembakan siswa SMK di Semarang. Aibda R juga telah ditahan akibat menembak korban hingga tewas. Aibda R terbukti menembak siswa SMK hingga tewas di Jalan Simongan, Semarang, Jawa Tengah. Sebelumnya, polisi menyebut Aibda R melakukan tindakan berlebih saat terjadi peristiwa tawuran antar gangster di Jalan Simongan, Semarang. Namun fakta baru terungkap saat kejadian tidak ada tawuran dan dari rekaman CCTV terlihat Aibda R sengaja menembak langsung ke arah korban. Aibda R menembakkan senjata api yang menewaskan seorang siswa SMK Negeri Semarang berinisial GR dan melukai 2 lainnya. Korban tewas GR merupakan siswa SMK 4 Semarang, diketahui sebagai seorang yang rajin. Korban merupakan salah satu siswa berprestasi dan anggota Paskibraka. Akibat perbuatannya, Aibda R ditetapkan sebagai tersangka dan telah dijebloskan ke penjara. Dari hasil pemeriksaan sementara, Aibda R melanggar pasal 338 dan 351 KUHP tentang menghilangkan nyawa orang lain. Sementara terkait pelanggaran kode etik dalam penyalahgunaan senjata api masih dilakukan pemeriksaan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pendamping korban mengungkap Agus Buntung menggunakan mantra saat melecehkan korbannya. Selain itu, Agus juga membawa korbannya ke penginapan untuk dalih untuk mandi suci. Kita nggak bisa ngapa-ngapa. Pendamping korban Agus Buntung MA, Andre Saputra, mengungkap sejumlah modus yang dilakukan Agus terhadap korbannya. Salah satunya dengan cara mengancam korban supaya tidak berteriak meminta pertolongan. Selain itu, Andre juga menyebut korban dibawa ke penginapan karena disebut akan disucikan Agus. Pelaku meminta korban untuk diantarkan langsung ke homestay karena tadi kamu harus disucikan atau dimandi junub, kemudian dibawalah ke homestay itu. Kemudian korban nanya kenapa saya dibawa ke sini. Nah, pada saat itu korban curiga kenapa pihak dari homestay tidak mencegah atau berpikir kenapa saya bersama pelaku di sini gitu. Jadi ketika korban mengeluarkan uangnya untuk membayar kamar tadi itu, resepsionis tidak ada, pihak homestay tidak ada mempertanyakan kenapa mereka datang berdua. Nah, itu jadinya korban berpikir mungkin antara pihak homestay dan si pelaku itu ada kerjasama. Itu dari pikiran korban. Jadinya nggak ada kuasa, kemudian korban masuk di dalam kamar. Nah, pada saat masuk ke dalam kamar, korban langsung bertanya kepada pelaku, kenapa kamu bawa saya ke sini untuk mensucikan diri? Artinya kan secara sadar tuh tahu dia dibawa ke homestay kan? Iya, secara sadar. Secara sadar. Tapi karena ancaman dan intimidasi tadi. Ya, oke. Andre juga mengungkap korban dihipnotis oleh pelaku. Menurut Andre, pelaku membaca mantra sehingga korban mengikuti keinginan Agus. Ada satu korban di pagi hari, itu ada gestur yang bisa kita katakan atau hipnotis kepada si korban di pagi hari. Misalnya dia mengatakan kayak gini. Dia si pelaku mengeluskan kakinya kepada kaki korban, kemudian membacakan hal-hal yang berbau mistis kepada korban dengan bahasa pelaku sendiri, yaitu bahasa Bali yang dikatakan baca mantra lah itu ya. Iya, baca mantra begitu. Kemudian setelah itu pelaku meminta korban untuk mengambil sebuah bunga di samping korban. Ada bunga yang diambil, kayak gitu. Kemudian membaca mantra lagi. Sebelumnya polisi telah menetapkan Agus tersangka karena diduga melecehkan 3 orang mahasiswi. Meski Agus membantah melakukan pelecehan seksual dengan alasan keterbatasan fisik, polisi telah memiliki bukti untuk jadikan Agus tersangka. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Daycare Kids Space di Kota Depok, Jawa Barat ditutup usai seorang pengasuh ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan bayi berusia 1 tahun 3 bulan.
Daycare Kids Space yang berdiri selama setahun terakhir juga diketahui tidak berizin atau ilegal. Pasca seorang pengasuh ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan Daycare Kids Space di Bumi Sawangan Indah, Depok, Jawa Barat, kini disegel. Garis polisi terpasang di pintu pagar bangunan dan tidak ada lagi kegiatan di dalam daycare. Pelang atau papan nama pun telah dicopot sehingga tidak ada lagi penanda terkait keberadaan tempat penitipan anak ini. Dinas Pendidikan Kota Depok mengakui Daycare Kids Space belum memiliki izin alias ilegal. Bahkan Daycare Kids Space lainnya di wilayah Depok juga belum mengurus izin ke Dinas Pendidikan. Kids Space ya, Kids Space Indonesia ini tidak memiliki izin. Jadi artinya ilegal gitu, Pak? Artinya ilegal. Meskipun kalau kita lihat itu di Instagram dan sebagainya, dia itu memiliki banyak cabang. Ini kan cabangan ini kan banyak ya. Banyak cabang, ada di Cipayung, di Cilebut, di Sawangan, Tajur Halang, Citayam 1 dan 2, Cibinong, Bojonggede, Pengasinan, dan Ciriung. Daycare Kids Space menjadi sorotan setelah seorang pengasuh menganiaya seorang balita berusia 1 tahun 3 bulan dengan menyiramkan air panas. Pengasuh bernama Septiana berusia 31 tahun ditetapkan tersangka atas kasus perlindungan anak dengan ancaman hukuman penjara maksimal 5 tahun. Sebelumnya, nasib tragis dialami seorang balita berinisial KCB yang masih berusia 1 tahun 3 bulan. Korban mengalami luka bakar usai disiram air panas oleh salah satu pengasuh Daycare Kids Space bernama Septiana yang baru bekerja selama 5 bulan. Kepada polisi, pelaku mengaku dirinya kesal lantaran korban kerap menangis. Kini pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Depok, Jawa Barat, Muhammad Zulhilmi, Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Miftah Maulana Habibur Rahman mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan utusan khusus Presiden. Informasinya sesaat lagi, tetaplah di Sindo Malam.